mutiara hikmah ya durun nafis, rumus itu nggak ada pula. Di saat kita mencintai Allah, kita diceraikan dunia, meski kita sukses. Saya habis bangun pondok, pulang-pulang cerai deh. Padahal konsep itu katanya, kalau kita ini hidup di dunia ini sukses, siapa sih yang nggak nyintai kita? Tapi ntar dulu, begitu kita itu mewujudkan kecintaan kita yang di atas, Allah pencemburu berat. Kenapa? Makanya kalau kau mengenal konsep Allah ini, hati-hati, kau akan diceraikan dunia. Ini nggak ada rumus. Kenapa yang saat itu saya miliarder bisa ditinggalkan istri yang dia hanya memilih tukang sodet sampai sekarang? Nggak ada rumus itu. Cakep-cakep betul juga enggak. Umat saya juga. Ada rumusnya dunia? Nggak ada. Mungkin sang pelaku sendiri juga bingung. Harus bagaimana? Nah inilah kadang-kadang kan konsep apa yang dipandang di dunia. Kalau kita mengalami suatu kecintaan yang lebih tinggi lagi, akan dilunturkan. Harus ada yang dibeli dengan harga yang mahal. Jadi konsep-konsep begitu itu enggak sejalan deh, nggak ada artinya. Akhirnya saya berdebat dengan bapak saya yang dia lebih bijak dari saya. Dulu kalau orang sukses, senang, bisa bawa keluarga bahagia, pikiran kita begitu. Tapi pada kenyataannya bagaimana? Terus di mana kebahagiaan saya di situ? Untuk dunia nggak ada. Lewat itu semua. Nah, karena makom Anda yang makom awam inilah disentuhkan dengan suatu alat yang namanya kesenangan. Nah, kebahagiaan sejati tanpa alat. Kalaupun kita senang punya mobil, punya rumah, ataupun kita bisa punya tabungan yang besar, kebahagiaan kita kan karena alat, karena kita punya duit. Kita belajar bahagia tanpa alat, bersyukur ya. Apa? Dengan mahabbah, cinta kasih ilahi antar maksud diwaridai kamatul. Begitu kita mukasafah ya, indahnya hati itu kita mengenal Allah. Nah, ini kebahagiaan yang kekal abadi yang tanpa alat terus. Tapi kalau kebahagiaan tanpa alat dengan alat itu kesenangan. Dari punya uang 1 miliar senang, batasannya cuma sampai sebulan. Habis itu kok cari-cari lagi bikin. Mau apa lagi ya Bu ya? Beli mobil, senang lagi. Batasannya sebulan 2 bulan kau lihat mobil ini. Habis itu hambar lagi, cari-cari lagi. Apa ya? Saking bingungnya, akhirnya kita nggak tahu kan arahnya ke positif negatif. Masuklah kita ke tempat-tempat hal-hal yang lebih buruk, asal kau senang. Nah sebetulnya kan manusia ini mengalir aja mutmainah kan. Ya Tuhan nasu mutmainah irji ila rabbiki rajatan mardiyah. Dia mengalir mana dia cari kebahagiaannya gitu. Akhirnya ditemukan orang Jawa, wong Jawa ngomong sak dermo nglakoni. Asal semuanya mengalir kepada suatu kebahagiaan. Biar kamu ini orang hebat sekalipun setianya, yakin kau akan mengalir aja. Aku tidak mau begini, aku tidak mau begini, aku sama pasanganku begini. Begitu pasangan satunya hadir itu rezeki yang dihamparkan cobaan 3 perkara: harta, tahta, wanita. Disinilah kamu bisa mengendalikannya. Oh, orang-orang dites kemampuan batinnya. Antasari Ashar itu PK dites, dia dicoba duit, nggak mau juga. Dia dicoba tahta jabatan, nggak mau sebagai wakil presiden, kena rani. Abraham Samad sama, dia dicoba wanita, astagfirullah, nggak mau. Dia coba harta, nggak mau lah. Kualitas dia begitu. Ada bisikan wakil presiden, lewat. Semua manusia berkarakter itu untuk mengarah ke sana, karena itu rumus dunia.
Kau ngomong tidak hanya tunggu waktu dan titik jenuh. Satu saat akan menghampiri suatu titik jenuh klimaks dalam konsep pemikiran manusia dan konsep merasakan. Kau setia tipe? Iya kan, belum titik jenuh. Belum itu, belum. Tunggu. Saat itulah yang disebut Rasulullah waktu menangis perang Badar itu. Ada musuh yang paling hebat, hawa nafsumu. Mampukah kau mengendalikan titik jenuh itu? Belum, itu belum kau lakukan. Semuanya. Nabi Sulaiman pun, para nabi pun lewat itu. Semuanya kena. Nabi Yusuf kena, Nabi Yakub kena, sudah. Saking mencintainya dia diuji. Nabi Lut kena, Nabi Nuh pun juga kena. Di hadapannya dia, yang dia cintai dikorbankan sama Allah dengan tenggelam. Tidak boleh. Makanya kalau kamu itu jangan berlebihan mencintai sesuatu, Allah pun akan menenggelamkan itu. Yang sedang-sedang saja, supaya keluargamu yang kau cintai selamat. Kalau kau berlebihan, Nabi pun ditenggelamkan. Nabi Lut pun istrinya jadikan batu. Tidak ada yang selamat. Itu cuma mengarah bahwasanya kecintaan sejati bukan dimiliki oleh siapapun, tapi dimiliki oleh Allah. Ini konsep mahabbah ilahi anta maksudi waridai kamatlubi atini mahabbata kamal mali. Jadi ini hakikat daripada kehidupan ya. Yahwa dari sifat wujud Allah Yahwa wa Yahwiruhu. Maka Allah itu akan bermutasi dengan apa yang kita pikirkan. Nah, hakikat wujudku itu tidak lepas dari apa yang kau rasakan. Maka aku berada pada atas prasangkamu ma'asubaka indah wa minallah. Makanya kalau kamu berpikiran bahwa mengaji seperti 212 yang di sana, maka kelak kamu akan berhadapan dengan Allah yang maha pemberi hukum tegas. Kalau kau berdurasi Rahmanur Rahim, seorang pelacur pun kasih makan anjing bisa masuk surga. Karena Yahwa wa Yahwiruhu. Aku akan berada pada konsep rasa dan pemikiran. Bagaimana kau merasakan Allah yang sebenarnya? Apakah Allah maha kejam? Apa Allah maha rejak? Allah maha latif? Nah itu. Di sini kan kena mahabbah juga ya. Dari konsep-konsep yang saya omongkan di YouTube. Kemudian sesuai dengan konsep Anda membedding energi, kemudian sampai Anda mencari pengesahan di sini, mencari. Kalau nggak sesuai, dia akan terputus. Orang 212